Tell me what you want, what you need. 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 Tell me. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, di video kita yang sebelumnya ini kan menampilkan yang saat ini nih kita tampilin ya, bahwa Ciro itu lemes, enggak bergairah gitu, lesu gitu ya. Terus dia kayak enggak nafsu makan, padahal udah dikasih makanan kesukaannya dia, apa aja, ayam rebus, terus apa namanya, lain-lain lah pokoknya gitu, semuanya dog foodnya ya, semuanya mau yang basah mau yang kering, semuanya udah dikasih. Terus kue kesukaan dia juga udah dikasih. Dan kenapa sih ternyata dia masih lemes juga, masih lesu juga. Dan guys, ternyata itu kemarin kita temuin dia kan 2 hari ya, lemes begini, lesu gitu ya, nggak mau makan gitu. Kenapa guys? Karena kemarin itu kita telah menemukan bahwa hidungnya itu basah. Artinya ada cairan bening yang keluar terus dari hidungnya. Kalau kata manusia sih itu kayak ini ya, cairan hidung tuh kayak ingus-ingus yang cair gitu. Jadi ceritanya nih terserang flu lah guys, Ciro ini. Terserang flu-nya kenapa? Karena mungkin sebelumnya, sejujurnya Ciro ini ya, sebelumnya dijelasin dulu. Sebelumnya eh, kita saya atau suami ya itu ada sempat flu sedikit, pemulihan, dan mungkin pada saat pemulihan itu kita nggak sengaja pegang makanannya dia. Mungkin sebelumnya tanpa sadar kita pegang mulut, udah gitu kita langsung pegang makanannya dia, nggak sengaja tuh guys ya, nggak sengaja, tanpa kita sadari berdua. Dan ternyata Ciro ini mungkin tertular flu dari kita sebelumnya gitu. Dan setelah aku baca-baca banyak artikel-artikel bilang, terus informasi lah ya, semuanya aku cari-cari informasi. Ternyata anjing itu bisa flu guys gitu, anjing itu bisa pilek, bisa batuk juga. Dan saya juga menemukan gejala yang sama seperti yang saya baca, yang saya tonton, yang saya lihat apa namanya, artikel-artikelnya ya gitu, yang menjelaskan bahwa bahwa seekor anjing itu seorang bukan seorang ya, seekor anjing itu bisa flu, bisa kena pilek juga, bisa kena batuk juga, bisa juga batuknya itu ada dahaknya guys. Dan saya itu menemukan itu kemarin. Kemarin saya tidak sempat foto kan, atau tidak sempat video. Kenapa? Karena satu dan lain hal ya, saya udah panik. Kenapa ini keluar cairan terus, seperti orang tuh kalau lagi flu kan kayaknya meler gitulah ya, meler gitu. Dan saya itu setelah baca-baca dan cari tahu informasi, tanya kiri tanya kanan, saya itu menemukan pemberitaan juga tentang mereka yang memiliki anjing juga seperti saya, dan mereka juga pernah mengalami gejala yang sama pada anjingnya gitu, yaitu flu, batuk, pilek, bahkan sampai dahak gitu. Dan katanya kalau sampai dahaknya berubah jadi hijau ya, itu artinya akan menyumbat saluran pernafasan dia bagian atas, di bagian paru-parunya gitu. Dan itu bisa mengakibatkan juga fatal, atau bisa mengakibatkan kematian lama-kelamaan kalau tidak segera ditangani gitu. Jadi berhubung Ciro ini baru-baru dan awal-awal dia meler ya, saya langsung antisipasi tuh guys. Saya langsung baca-baca, nonton-nonton, terus lihat-lihat, tanya-tanya dokter hewan, dan akhirnya saya menemukan solusinya. Yaitu pertama, saya kasih dia susu beruang dulu guys.
setelah saya kasih susu beruang, saya nggak kasih dia susu beruang itu satu kaleng ya, saya hanya kasih dia susu beruang itu seperempat kaleng aja. Jadi satu satu kaleng itu dibagi 4 gitu. Saya hanya kasih seperempat itu aja, dan 2 jam kemudian guys, saya tuh semalam lihat dia udah mulai bisa makan normal. Dia udah mulai minta makanan, nggak seperti siang dan kemarinnya itu 2 hari ya sebelumnya, dia sebelum saya kasih itu sebelum saya kasih susu beruang itu 2 hari sebelumnya, iya iya 2 hari sebelumnya itu dia kan kena pilek dan lesu gitu ya. Dan setelah 2 hari saya baru lihat dia ada meler gitu. Saya pikir dia hanya bosan makanan, dan biasanya dia kadang-kadang dia memang gitu, bosan makanan maunya makanan yang lain. Tapi saya menemukan keanehan di sini, kok 2 hari tetap lesu apa gitu. Akhirnya saya temukanlah dia kemeleran di hidungnya ini gitu guys. Jadi saya langsung antisipasi dulu. Untuk yang pertama saya khawatir juga, takutnya dia keracunan dari makanan atau yang lain-lain, atau mungkin pada saat membersihkan lantai kamarnya dia terus tiba-tiba dia nggak sengaja masih ada lantai basah yang saya saya bersihkan dengan obat gitu. Saya khawatir juga ke situ. Jadi saya langsung antisipasi dulu. Yang pertama saya kasih susu beruang seperempat. Nggak lama kemudian, kurang lebih 2 jam, dia itu minta makan guys. Nggak seperti biasa, dia minta makan. Lalu setelah itu saya kasih makanan dan dia mau makan guys. Dan beberapa kali habis di tangan saya dan di mangkoknya dia gitu. Dan setelah itu dia masih agak lesu, tidak langsung sembuh ya. Tapi dia masih agak lesu ya, namanya pemulihan mungkin ya. Mungkin dia baru ada semangatnya lagi setelah dikasih susu beruang, dan mungkin menetralisir apa-apa yang ada di dalam badannya dia yang sudah masuk ke dalam mulutnya dia gitu ya guys ya. Yang sudah masuk ke dalam perutnya. Dan setelah itu saya langsung antisipasi juga, saya beli langsung obat flu, batuk, pilek, dan berdahak dan mengganggu pernafasan gitu ya. Untuk gejala-gejalanya, dan ini cocok sekali obatnya. Saya tanya kiri kanan, saya tanya-tanya teman-teman saya yang punya dogi juga, dan ternyata mereka semua berhasil menggunakan ini. Dan banyak juga ulasan yang menyebutkan bahwa obat ini juga manjur, lumayan manjur, dan karena mereka juga mengalami pemulihan pada doginya dan kesembuhan gitu ya, intinya sih sembuh gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli guys. Untuk beli di mana? Di sini. Nah, ini dia tempatnya guys, salah satu toko online ya. Pastinya kalian juga bisa cari, mau itu di Shopee, di Tokopedia. Sorry menyebutkan karena saya beli memang di antara toko online itu gitu. Atau tempat yang lain juga ada, atau mungkin di pet shop juga bisa kalian dapetin, dicari aja. Ini mudah sekali dicari dan harganya juga nggak mahal. Jadi kalau pada saat saya beli ini harganya, lihat bisa kelihatannya ini 18.000 aja, tapi anjingnya juga udah bisa sembuh gitu pakai ini. Dan saya udah terapin itu ke anjing saya, dan ini berhasil di anjing saya. Dan sekarang melernya itu udah berkurang, cuma basah-basah sedikit aja di hidungnya. Saya baru pakai 1 kali, tetapi dia udah mulai pulih. Dan ini untuk bentukannya kayak begini, bisa dilihat di sini juga ada ulasan-ulasan yang mereka juga ada beberapa yang menyebutkan di sini bahwa menyampaikan bahwa dogi mereka juga sembuh gitu loh menggunakan ini gitu. Jadi nanti kalian bisa cek aja di toko online shop, dan kebetulan saya belinya di sini. Ini rekomendasi juga sih, nggak apa-apa, karena di sini juga udah banyak pembelinya, sekitar hampir 1.000 orang ya yang beli gitu, kurang lebih 800-an lebih gitu. Nah, ulasannya juga ada ratusan gitu. Jadi kalian juga bisa lihat di sini, lihat ya, sudah 862 yang terjual. Berarti kan di sini laku, dan kebanyakan itu mereka memberikan rating yang bagus gitu. Artinya ada ada perubahan pada doginya setelah membeli di toko ini dan obatnya gitu. Oke guys, di sini juga ada keterangannya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Seperti itu kira-kira. Dan setelah saya memberikan obat itu, dogi saya itu udah mulai mau makan.
walaupun dia masih agak-agak lemas, tapi dia setidaknya sudah memberikan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya guys, gitu. Dari hidungnya juga udah nggak terlalu meler, dan dia juga udah mulai aktif lagi main-main. Yang penting tuh yang pertama yang pertama itu kita kasih dia waktu untuk istirahat. Biasanya kalau mereka lagi capek butuh istirahat tuh tidurnya bisa ngejengkang kayak gini nih guys ya. Tidurnya tuh bisa ngejengkang kayak gini. Kenapa? Kalau ya nggak tahu ya kalau anjing yang lain ya, kalau anjing kalian saya nggak tahu, tapi kalau anjing saya ya, saya bisa tahu dia pules sekali. Nah seperti ini, pules banget tuh dia akan seperti ini, kayak kecoa terbalik gitu. Jadi dia jungkir balik badannya gitu. Dan setelah itu dia udah mulai mau main-main, mulai sehat lagi gitu. Hidungnya juga enggak meler-meler melulu, udah mulai agak kering walaupun kadang-kadang basah, tapi kadang-kadang udah kering juga. Kenapa? Karena saya sudah minumin obat yang dianjurin sama teman-teman, direkomendasiin, makanya direkomendasiin sama teman-teman itu. Untuk nama obatnya tadi kalian bisa lihat sendiri, Bactusin Dog, yaitu bisa buat kucing juga dan bisa buat anjing juga gitu. Dan ini adalah video saat saya memberikan dogi saya makanan. Saya langsung kasih dia cemilan sosis keju, dan dia udah mulai memakan guys. Yang sebelumnya tuh dia nggak mau makan sama sekali, dan akhirnya dia mulai mau makan walaupun kadang masih bertahap, tetapi setidaknya dia menunjukkan perubahan yang signifikan banget gitu. Artinya di sini ada kemanjuran nih sama obat ini. Jadi saya percaya dan saya harus stok obat ini juga vitamin buat penambah nafsu makannya dia. Untuk vitamin dan penambah nafsu makannya dia, kebetulan saya juga beli di toko yang sama seperti ini. Jadi saya beli obat yang tadi saya bilang Bactusin Dog namanya, dan juga saya juga beli vitaminnya juga gitu guys. Jadi di sini tokonya nih, lihat nih tokonya apa namanya. Ya ini saya rekomendasiin buat kalian, nggak apa-apa, promosi juga buat dia. Saya nggak dibayar, tapi karena obatnya manjur, jadi saya dengan senang hati saya mempromosikan ini juga dan merekomendasikan untuk kalian gitu. Karena saya mengalami hal yang positif dari toko ini, dari yang dijual dari toko ini gitu. Dan untuk vitaminnya itu namanya ini tuh namanya, sebentar ya. Kalau di sini tuh saya ya ini saya kan waktu beli Bactusin ya, bisa dilihat lah ratingnya di sini bagus-bagus semua. Mereka kasih ratingnya bagus-bagus semua, dan rata-rata mereka punya dogi sembuh gitu. Dan saya juga di sini memberikan dia vitamin stimulo namanya guys, stimulo ya. Kalau manusia itu anak kecil ada vitamin yang dijual di apotek-apotek itu namanya stimulo. Kalau buat dogi ya, ini ada obat penambah nafsu makan namanya stimulo guys. Stimulo ini nanti kalian bisa berikan sekitar untuk anjing yang kecil ya, 2-3 tetes. Nah seperti ini namanya stimulo. Harganya juga nggak terlalu mahal, tapi sudah banyak terjual ratusan dari toko ini. Dan seperti ini, toko ini memang benar-benar rekomendasi guys gitu. Dan kebanyakan mereka semua yang memiliki dogi itu atau hewan lainnya gitu ya, yang beli toko ini tuh kebanyakan saya sudah baca ini tuh banyak mengalami perubahan yang positif gitu. Dan untuk stimulo ini dia ada aturan pakainya guys, jadi nggak sembarangan juga. Ada komposisinya juga, dia ada kandungannya seperti lisin, vitamin B1, B6, B12, trace mineral, and kurkuma xanthorrhiza kayak gitu. Dan ini manfaatnya untuk bisa menambah nafsu makan, memperkuat daya tahan tubuh, memulihkan kondisi sehabis sakit ya. Misalkan lagi sakit tuh, lagi masa-masa pemulihan, dia bisa menggunakan itu. Dan juga bisa memperbaiki kondisi terbelakang seperti itu. Dan untuk aturan pakainya sekali lagi saya mau ingatkan, untuk anjing besar ini 6 tetes. Anjing besar ya, 6 tetes diberikan 3 kali sehari sampai dengan pulih. Lalu anjing yang ukurannya sedang bisa diberikan 4 tetes, dan diberikannya saat sebelum makan gitu.
Dan untuk anjing yang kecil-kecil seperti anjing saya ini kan jenisnya toy poodle ya, nggak bisa besar gitu, segitu-segitu aja. Jadi cukup diberikan 2 sampai 3 tetes gitu. Dan untuk sesekali anjingnya harus diberikan makanan yang basah ya guys ya, supaya gampang dicerna. Begitu dulu sampai dia kira-kira benar-benar pulih, kira-kira sudah menunjukkan semangat yang berbeda gitu ya, saat seperti saat dia aktif sebelum-sebelumnya gitu ya. Baru kalian boleh dimix lagi dengan makanan keringnya gitu guys, jadi supaya bisa dicerna dengan baik. Dan untuk baktuksin juga ini saya informasikan juga ya, baktuksin ini untuk batuk bisa, pilek, sesak nafas, alergi, batuk berdahak ya, bisa untuk batuk yang infeksi dan batuk kering. Dan untuk ini juga bisa digunakan untuk kucing atau untuk anjing gitu ya, ada anjuran pakainya juga. Jadi untuk anjurannya ini disarankan sekali untuk dogi kalian ya, atau kucing kalian ini bisa diistirahatkan atau diberikan waktu istirahat sementara, atau sementara itu dikarantina atau dikandangin dulu guys, atau dimasukin dulu ke kamarnya gitu untuk sementara waktu. Dan untuk dosis dan juga cara pakainya ini bisa diberikan 3 sampai 5 tetes ya, sebanyak 3 kali dalam sehari. Dan ini diberikan selama 5 hari sampai dengan 1 minggu guys, atau 7 hari ya. Seperti itu. Kalau untuk baktuksinnya. Jangan lupa ini jangan sembarangan kasihnya, diberikan sesuai dengan aturan pakainya. Dan kalau jika dan jika dogi kalian menunjukkan perubahan yang sangat baik sekali gitu, ada perubahan positif dan bisa lebih aktif dari sebelumnya dan menunjukkan perubahan yang baik sekali, bisa doyan makan, lalu timbul semangatnya gitu, ini bisa dikurangi pemberiannya sampai dengan dia tidak menunjukkan gejala-gejala yang seperti batuk atau flu atau ya seperti itulah ya gitu, kurang sehat. Kalau dia sudah tidak menunjukkan itu lagi, maka dihentikan segera gitu. Tetapi jika sudah diberikan dalam misalnya sudah 3 hari nih, sudah diberikan ini obatnya gitu, namun tidak kunjung sembuh juga, disarankan untuk ya pergi aja ke dokter guys gitu, supaya bisa diketahui ini dia ini mengalami sakit apa gitu sebenarnya. Apakah ini sudah berat sekali, apakah sudah mengganggu pernafasan dia, ataukah sudah apa ya namanya, lendir kotoran hidungnya itu atau cairan hidungnya itu sudah menghijau, sudah mengental, sudah mengganggu paru-parunya kah, sudah menyumbat pernafasannya kah gitu. Jadi kita harus segera datang ke dokter, pergi ke dokter dan segera dicek guys, supaya tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Untuk menghindari itu semua, sebaiknya kita ekstra perhatian sama dogi kita gitu guys gitu. Jadi untuk 2 obat dan vitamin ini ya, maksudnya saya ini akan selalu stok di rumah saya. Kalau di kemudian hari akan ada gejala seperti itu lagi pada dogi saya gitu, artinya saya sudah tahu antisipasinya harus seperti apa, saya harus seperti apa, saya harus melakukan apa. Artinya saya di sini udah siaga dan sudah siap gitu. Jadi kita juga perlu nih guys, jangan manusia aja ya. Kalau di rumah kan biasanya suka ada P3K ya, untuk pertolongan pertama kalau ada apa-apa sesuatu terjadi dalam rumah kepada keluarga kita gitu. Dan dogi kita pun kan juga termasuk keluarga kita ya. Jadi juga wajib kita siapkan atau kita stok nih untuk P3K-nya gitu. Kenapa? Supaya suatu saat nanti dia mengalami gejala-gejala yang tidak kita inginkan, misalkan demam, batuk, flu atau lain-lainnya gitu, kita juga sudah siaga dengan pertolongan pertamanya, yaitu P3K untuk dia gitu ya di rumah. Jadi memang harus perlu sih stok kayak gitu tuh, memang hal-hal yang penting ya, yang wajib kita punya juga sih salah satunya gitu. Selain alat-alat main, kasurnya atau alat mandinya atau yang lain-lainnya atau baju-baju dan lain-lain,
Yang pertama harus kita siapkan dulu juga kotak P3K-nya untuk dia gitu. Untuk sakit-sakit umumnya apa? Kalau untuk sakit-sakit berat sih bisa langsung ke dokter ya gitu. Nanti akan cek darah dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk sakit-sakit umum kayak begini juga perlu memang harus diperhatikan. Tapi setidaknya kita punya stok obat untuk pertolongan pertama dulu nih. Kalau dengan pertolongan pertama sudah sembuh ya berarti sudah tidak membutuhkan lagi untuk pergi ke dokter untuk tindak lanjutnya seperti itu. Tapi kalau untuk diberikan obat P3K ini, maksudnya pertolongan pertama ini ternyata tidak kunjung sembuh dalam 3 hari berturut-turut, itu sangat dianjurkan sekali untuk pergi ke dokter guys gitu. Oke deh, jadi seperti itu guys penjelasannya di sini. Jadi jangan terlalu panik juga sih sebenarnya ya. Saya sih memang agak panik, tapi saya nggak terlalu panik-panik banget karena yang saya tahu batuk, flu, pilek itu kan penyakit umum gitu. Yang dimana di sini kalau kita sudah mengetahui itu segera saja ditangani, jangan berlarut-larut di ulur-ulur waktunya gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena saya pikirnya tuh di sini kondisi anjing saya ini kan kecil ya badannya ya. Jadi setidaknya dia tuh beda dengan kita gitu maksudnya ya. Jadi dengan manusia kan daya tahan tubuhnya juga beda ya. Kalau manusia punya akal bisa langsung ke dokter atau beli obat segera. Tapi kalau hewan ini kan nggak ngerti gitu ya. Kalau dogi itu kan nggak ngerti, dia harus ke warung nih beli obat nih misalkan untuk pertolongan pertama, nggak paham, dia butuh bantuan manusia. Maka itu kita harus siap siaga nih guys sebagai ownernya gitu ya. Jadi untuk pertolongan pertama itu penting sekali ya sebenarnya gitu. Oke deh guys, kalau begitu untuk informasi ini dan penjelasan bagaimana cara mengatasi jika kita menemukan hal-hal yang tidak baik nih pada anjing kita, gejala-gejala yang kira-kira oh ini ternyata ada flu atau ada sakit apa gitu ya. Kita menemukan itu segera langsung cari informasi, tanya-tanya dokter hewan atau teman-teman atau owner-owner yang sudah lebih dulu mengalami kejadian itu atau hal tersebut ya. Dan setelah itu segera langsung ditangani aja gitu. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, lalu di share juga nih ke teman-teman bagi owner-owner yang punya dogi ya. Barangkali bukan bagaimana ya, tapi barangkali ini bisa membantu buat yang lain juga mungkin yang baru memiliki dogi gitu. Dan oke deh, sampai sini dulu aja kalau gitu penjelasan saya. Semuanya sepertinya saya udah jelasin semuanya ya. Sedikitnya mungkin garis besarnya kali ya gitu. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video dari kita yang berikutnya. Bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas.
I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare